Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel YouTube pribadi saya. Perkenalkan, nama saya Mdiki Riza. Saya mahasiswa semester 4 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi jaringan nirkabel. Yang pertama ada definisi jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah sistem komunikasi data yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai medium pengiriman data. Alih-alih menggunakan kabel fisik, ini memungkinkan perangkat berkomunikasi satu sama lain tanpa perlu terhubung secara fisik melalui kabel. Yang kedua, di sini ada jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang pertama ada WLAN, Wireless Local Area Network. Yang kedua ada WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. Yang ketiga ada WWAN, Wireless Wide Area Network. Yang keempat ada WPAN, Wireless Personal Area Network. Di sini ada manfaat dan tujuan dari jaringan nirkabel. Yang pertama ada mobilitas. Pengguna dapat bergerak bebas dalam area jangkauan jaringan tanpa kehilangan koneksi, yang sangat berguna di lingkungan kantor, rumah, atau ruang publik. Yang kedua, instalasi mudah, tidak memerlukan kabel fisik yang rumit, sehingga pemasangan jaringan nirkabel bisa lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan jaringan kabel. Yang ketiga ada fleksibilitas dan skalabilitas, memudahkan penambahan perangkat baru ke jaringan tanpa perlu menarik kabel tambahan, cocok untuk organisasi yang terus berkembang. Yang keempat ada biaya. Meskipun perangkat awal bisa mahal, secara keseluruhan biaya instalasi dan pemeliharaan dapat lebih rendah karena tidak perlu menarik kabel di seluruh bangunan. Sini ada kelebihan dan kekurangan dari jaringan nirkabel. Yang pertama ada kelebihan, mobilitas. Penjelasannya, pengguna dapat bergerak bebas dalam area jangkauan jaringan tanpa kehilangan koneksi. Contoh, di kantor, karyawan bisa berpindah tempat dengan laptop mereka tanpa memutuskan koneksi internet. Yang kedua ada instalasi mudah. Penjelasannya, tidak memerlukan kabel fisik yang rumit sehingga lebih mudah dan cepat untuk dipasang. Contoh, di rumah hanya perlu mengatur router nirkabel untuk menghubungkan semua perangkat. Yang ketiga ya ada skalabilitas. Penjelasannya, memudahkan penambahan perangkat baru ke jaringan tanpa perlu menarik kabel tambahan. Contohnya, menambah perangkat baru seperti printer atau smart TV ke jaringan rumah secara nirkabel. Yang keempat ada fleksibilitas. Penjelasannya, mudah untuk memperluas jangkauan jaringan dengan menambahkan access point atau repeater. Contohnya menggunakan extender wifi untuk memperluas jangkauan jaringan di rumah besar. Kekurangannya, satu ada keamanan. Penjelasannya, lebih rentan terhadap serangan seperti penyadap, peretasan, dan penggunaan tidak sah dibandingkan jaringan nirkabel. Contoh, jaringan wifi tidak dienkripsi bisa diakses oleh orang tidak berwenang. Yang kedua ada interferensi. Penjelasan dapat terganggu oleh perangkat lain yang menggunakan frekuensi radio sama, seperti microwave atau perangkat Bluetooth. Contohnya sinyal wifi yang lemah karena interferensi dari perangkat microwave di dapur. Yang keempat, kinerja. Penjelasan biasanya memiliki kecepatan dan keandalan yang lebih rendah dibandingkan dengan jaringan nirkabel. Contohnya, streaming video mungkin terganggu di jaringan wifi yang terdapat perangkat terhubung. 4. Jangkauan terbatas. Penjelasannya, jangkauan sinyal terbatas, biasanya hanya beberapa puluh meter dari access point. Contohnya, sinyal wifi mungkin tidak mencapai semua sudut rumah besar tanpa penggunaan extender. Kesimpulan dari yang saya jelaskan, kesimpulan dari jaringan nirkabel tersebut adalah jaringan nirkabel telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan bekerja, menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas yang tidak ditantangani oleh jaringan nirkabel. Dengan memahami jenis-jenis jaringan, keuntungan dan kekurangan, serta tantangan yang dihadapi, kita bisa memaksimalkan manfaat yang ditawarkan oleh teknologi ini. Kedepannya, inovasi teknologi akan mendorong batas-batas kemampuan jaringan nirkabel, membuka peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan kita. Demikian pembahasan mengenai jaringan nirkabel di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta nyalakan lonceng untuk update video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.